Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Akbar Rizky Saputra, Agnes Deli, Septiana Wahyuni Putri, dan Devika Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis terhadap kemungkinan bangkrutnya PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk dengan kode saham KLBF telah berdiri sejak 10 September 1966 dengan kepemilikan saham mayoritas saat ini dimiliki oleh publik sebesar 42,73%. KLBF memiliki 4 divisi bisnis, yakni obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan distribusi logistik, di mana dominasi penjualan keempat divisi ini sebesar 95% masih pada market domestik. Oke, kemudian saya akan menjelaskan definisi dari kebangkrutan, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai yang pertama itu ada kegagalan ekonomi atau economic distress, yaitu kondisi perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas benarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Yang kedua ada kegagalan keuangan atau financial distress, kondisi perusahaan di mana kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian aset liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan bisa juga diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antar dasar arus kas dan dasar saham. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya kebangkrutan. Menurut George dan Clark dalam Adnan 2000, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan itu dikategorikan ada 3, yaitu dari faktor umum, eksternal, dan juga internal. Dari faktor umum sendiri itu ada beberapa sektor. Yang pertama ada dari sektor ekonomi, yaitu faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing, serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada dari sektor sosial. Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan, cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial yang lain yaitu kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada dari sektor teknologi atau faktor teknologi, yaitu penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi pembengkakan terjadi jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional. Kemudian ada dari sektor pemerintah. Pengaruh dari sektor pemerintah berasal dari kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri. Kemudian dari pengenaan tarif ekspor dan impor barang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu dari faktor eksternal perusahaan. Yang pertama ada dari faktor pelanggan atau nasabah.
Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing. Yang kedua ada faktor pemasok atau kreditur. Kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu pengembalian hutang yang tergantung kepercayaan kreditor terhadap kelikuiditasan suatu bank. Selanjutnya ada dari faktor pesaing. Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada nasabah. Perusahaan juga jangan melupakan pesaingnya karena jika produk pesaingnya lebih diterima oleh masyarakat, perusahaan tersebut akan kehilangan nasabah dan mengurangi pendapatan yang diterima. Kemudian yang ketiga ada dari faktor internal perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal menurut Harnanto dalam Adnan 2000 sebagai berikut. Yang pertama itu ada terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar. Kemudian ada manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif dari manajemen. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang dan kecurangan di mana sering dilakukan oleh karyawan. Bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Manfaat analisis kebangkrutan. Bagi perusahaan ini sendiri, kegiatan analisis kebangkrutan dapat mengantisipasi dan mengevaluasi penyebab kebangkrutan yang mungkin terjadi, menganalisis indikator-indikator yang menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan ini, sehingga perusahaan mampu memperbaiki sistem manajemennya dan menyeimbangkan modal-modalnya. Kemudian bagi investor, kegiatan analisis kebangkrutan ini dapat menilai kinerja perusahaan Kalbe. Semakin baik kinerja perusahaan dalam meminimalisir kegagalan dalam membayar hingga kebangkrutan, maka akan meningkatkan jumlah investor yang ingin berinvestasi di PT Kalbe. Tidak hanya itu, bagi pemerintahan, PT Kalbe juga bermanfaat kegiatan analisis kebangkrutannya bagi pemerintahan, yaitu di mana perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memberikan laporan rutin secara tahunan kepada masyarakat. Dan hal ini diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam menjamin keamanan dan kepentingan setiap pihak yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan PT Kalbe. Dan bagi kreditur, Kalbe sebagai big company yang berjalan di bidang farmasi membutuhkan permodalan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga analisis kebangkrutan berperan penting bagi kreditur untuk menilai kemampuan Kalbe dalam melunasi kewajiban atau utangnya. Berikutnya, analisis kebangkrutan menggunakan Altman-G score dengan klasifikasi Z kurang dari 1,81, maka kecenderungan bangkrut tinggi. Z lebih dari 1,81 kurang dari 2,99, maka kecenderungan bangkrut berada di area abu-abu atau ambigu. Z lebih dari 2,99, maka kecenderungan bangkrut rendah. Berdasarkan hasil analisis tim kami, menurut Finance Report perusahaan periode 2018 hingga 2020, ditemukan bahwa nilai Z-score KLPF pada tahun 2018 sebesar 4,64, pada tahun 2019 sebesar 4,63, dan pada tahun 2020 sebesar 4,45. Adapun menurut kami, hal ini bisa terjadi karena KLPF merupakan market leader di pasar farmasi Indonesia saat ini dengan persentase 12,3%. Selain itu, manajemen operasional dan keuangan yang baik serta inovasi berkelanjutan mampu menjadikan Perseroan sebagai perusahaan farmasi publik terbesar se-Asia Tenggara dengan kapitalisasi pasar mencapai 4,7 bilion USD. Oke, selanjutnya kita menggunakan model Springate, yang mana dalam memprediksi kebangkrutan, model ini menggunakan 4 rasio keuangan,
Antara lain, X1 berupa working capital to total asset, yaitu kinerja perusahaan dapat diketahui dengan cara membagi modal kerja bersih dengan seluruh aset yang terdapat dalam perusahaan. X2, net profit before interest and tax to total asset, rasio untuk mengetahui mampu tidaknya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. X3, net profit before tax to current liabilities, rasio untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendek. X4, sales to total asset, pembagian antara penjualan dengan total aset untuk menunjukkan kesanggupan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dengan menggunakan keseluruhan aset perusahaan. Untuk rumusnya sendiri yaitu S sama dengan 1,03X1 ditambah 3,07X2 ditambah 0,66X3 ditambah 0,4X4. Nah, masuk ke contoh perusahaan kelompok kami, yang mana kelompok kami menggunakan PT Kalbe Farma Tbk. Nah, pada perhitungan modal ini kita juga menggunakan atau mengacu pada 3 tahun terakhir, yaitu 2018 sampai 2020. Yang mana setelah kelompok kami menganalisis kebangkrutan dengan model atau metode ini, maka didapat X1 2018 sebesar 0,43, 0,42, dan 0,36. X2-nya 0,63, 0,58, dan 0,54. X3-nya 0,95, 0,87, dan 0,75. Dan yang keempat 0,52, 0,66, dan 0,45. Sehingga apabila dimasukkan kebersamaan di atas, maka didapat skor untuk tahun 2018 sebesar 2,53, tahun 2019 sebesar 2,52, dan tahun 2020 sebesar 2,10. Pada metode atau model Springate ini, suatu perseroan terbilang memiliki kebangkrutan atau potensi kebangkrutan yang rendah apabila skornya di atas 0,86. Nah, pada PT Kalbe Farma ini diketahui bahwa skornya di atas 0,86, sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi kebangkrutan perusahaan yaitu rendah. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan metode Allman Z-Score yang kami gunakan terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa Kalbe memiliki tingkat kebangkrutan yang rendah. Selain itu, dengan menggunakan metode Springate, di mana metode ini juga menunjukkan bahwa Kalbe Farma masuk kategori perusahaan sehat dan tidak berpotensi bangkrut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Kalbe Farma Tbk yang saat ini menjadi market leader di pasar farmasi Indonesia dan perusahaan farmasi terbuka terbesar di Asia Tenggara berhasil membuktikan bahwa pihak manajemen berhasil menjauhkan perseroan dari kemungkinan kebangkrutan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.